Oke, selamat lagi di channel Om Tori. Kalian pengen beli mobil bekas tapi takut zonk? Ya, simak terus tips membeli mobil bekas dari mesin, bodi, dan kaki-kaki. Tentunya ala Om Tori. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Yang pertama, pertimbangan mesin. Riwayat perawatan. Riwayat perawatan ini bisa dibilang ya untuk validasi aja sih. Ya, pastikan untuk memeriksa riwayat perawatan mobil tersebut. Misalnya nih, catatan ataupun biasanya kertas kecil ya yang tulis tangan itu yang ditempel di tuas wiper atau dikumpulin di buku manual itu bisa jadi patokan juga ya. Mobil dengan catatan perawatan yang teratur cenderung memiliki kondisi mesin yang lebih baik. Itu teori umumnya, tapi secara khusus kalian perlu ngecek juga tuh apakah cocok dengan tanggalnya, cocok dengan kilometernya, dan juga buluknya kertas itu ya. Jadi kalau kertasnya baru semua bisa dipastikan ya ada kemungkinan manipulasi. Kemudian pertimbangan mesin yang kedua adalah kilometer yang ditempuh. Nah, ini sama teman-teman, kadang juga bisa dimanipulasi ya. Umumnya semakin rendah jumlah kilometer ya, semakin bagus juga kondisi mesinnya ya. Tapi jangan hanya berfokus pada jumlah kilometer saja. Pemeriksaan secara langsung oleh mekanik sangat dianjurkan. Contoh gini, ketika mesin tersebut atau mobil tersebut berasal dari kota dengan kemacetan yang tinggi, misalnya di Jakarta atau misalnya di Bandung misalnya kan, untuk menempuh jarak 10 km biasanya waktu yang ditempuh 1 jam, 1,5 jam ya kan, artinya mesin berputar terus kan, tapi kilometer nggak jalan, artinya ya sama aja sih. Itu bukan patokan yang umum, tapi bisa dibilang ini bisa menjadi indikasi bahwa mobil tersebut layak untuk dipertimbangkan. Kemudian ada pemeriksaan transmisi. Ya, lakukan pemeriksaan terhadap transmisi mobil. Untuk mobil manual, periksa kedalaman kopling, ya, keras atau enggak, ya, perpindahan giginya, persnelingnya lancar atau enggak, dan juga pastinya dia tidak slip, ya. Kemudian untuk matic, periksa responsifnya, kemudian kehalusan perpindahan gigi, ada delay atau enggak, ada jeduk atau enggak. Nah, itu tentu kalian harus mencoba dengan dijalankan mobilnya, dikemudikan. Yang selanjutnya ya, pertimbangan teknis ya. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mesin mobil. Perhatikan apakah ada tanda-tanda kebocoran oli atau kebocoran air radiator, bunyi-bunyi aneh, atau masalah lainnya yang mungkin terjadi. Misal gini, kalian datang nih ke tempat showroom atau ke tempat penjual mobil, buka aja itu dalam cupnya. Kalian perlu bawa senter ya. Senternya itu ya terserah lah senter apa. Hendra senter yang terang. Nah, kita buka aja tuh dalaman dalaman tutup mesin mobilnya ya. Tutup mesin olinya. Kita senter dalamnya apakah banyak keraknya atau masih bentuknya besi yang memerah gitulah, yang masih bersih gitu kan. Nah, itu bagus kalau masih bersih. Kalau udah banyak keraknya ya dipertimbangkan aja untuk di flashing juga bisa. Kemudian lihat juga, buka juga tutup radiator ya. Tutup radiator apakah masih pakai air radiator yang warna-warni itu atau sudah pakai air biasa. Cek juga ada karat nggak di dalam radiatornya. Dan pastikan kalau buka air radiator pas mesin mobil mati dan dingin ya. Jangan yang kondisi panas, bisa meletup. Itu cek juga di kolong-kolong mobil ada nggak rembesan oli, diraba aja, diraba. Kemudian di pinggiran blok mesin apakah ada silen baru ya. Kalau ada silen baru pasti itu udah diperbaiki ya. Tentu kalian harus mengunjungi secara visual dan bawa senter. Dan yang kedua ada pertimbangan bodi ya. Yang pertama pemeriksaan karat. Karat ini krusial banget teman-teman, jangan sampai ada panel-panel karat yang sudah nggak ketolong, karena itu biaya perbaikannya bisa sangat mahal sekali ya. Nah, periksa secara menyeluruh bagian-bagian bodi untuk memastikan tidak ada tanda-tanda karat yang signifikan, misalnya kolong ya. Kadang-kadang penjual mobil yang curang itu biasanya melapisi anti karat dulu. Nah, coba kalian ketok-ketok tuh, kalau suaranya sama berarti memang asli. Kalau suaranya ada yang kopong ya, atau dicuil itu anti karatnya gampang mengelupas, nah bisa dipastikan itu diakali. Kemudian di bagian sela-sela pintu ya kan, di bagian antara panel, nah itu biasanya ada tanda-tanda karat. Yang paling parah itu biasanya kalau dikategorikan parah itu udah deket kaca tuh, udah
aduh, next lah. Karena itu resiko banget untuk ngelepas kaca, kemudian ganti kaca, atau ya kita untuk ngelasnya itu kan perlu presisi ya, jadi nggak sembarangan bengkel bisa. Nah itu. Kemudian pertimbangan bodi yang kedua adalah ketelitian warna. Nah, lihat aja di pintu-pintu, antara pintu depan, pintu belakang, atau fender depan dengan pintu yang depan, di kap ya, apakah dari panel antar panel itu ada perbedaan warna. Bisa kalian center juga tuh ya. Kalian kalau untuk yang ini bawa center yang mendatar. Nah kan contohnya kayak gini nih. Nah center ini kan yang depan ada tuh yang terang untuk ngecek mesin. Nah yang ini yang mendatar. Jadi permukaan bodi itu bisa kelihatan. Ada bolong-bolongnya kah? Ada warna yang tidak sesuai kah? Itu bisa dilihat. Gitu. Bisa jadi mobil tersebut pernah mengalami perbaikan besar atau kecelakaan. Nah, itu kan kita bisa identifikasi. Tapi kalau cuma spek-spek biasa ya itu wajar lah ya kan. Kemudian pertimbangan bodi yang ketiga adalah cek struktur bodi. Apakah ada struktur bodi yang masih dalam kondisi baik? Ya, lihat aja dari patahan atau penyok yang parah dapat mengindikasikan bahwa mobil tersebut telah mengalami kecelakaan yang serius. Contoh, kalian buka kap. Lihat aja di dalam kap, di bagian pinggiran dalam itu apakah ada lekukan bodi yang tidak sesuai dengan bagian lainnya. Kemudian kalau itu di pintu misalnya kan, pastikan kita buka door trim ya. Nah itu agak repot. Bisa jadi kita nggak berani buka, dan paling gampang ya kita buka karet-karetnya aja, karet pintu atau karet yang nempel di bodi itu dicek. Kalau ada istilahnya besi yang bergelombang atau berkarat, sudah dipastikan itu bekas repair. Tapi kalau polanya sama ya artinya kan ada gelombang tersebut polanya sama dengan bagian yang lain, itu normal. Seperti itu teman-teman. Next, pertimbangan bodi yang keempat, cek interior. Pastikan panel instrumen masih nyala ya, berfungsi normal, baik itu tombol, layar, kemudian puter-puteran atau penutup silau itu ada lampunya atau enggak, ada kacanya atau enggak, itu periksa kelengkapannya. Kemudian kebersihan plafon ya, bekas rokok enggak, bau rokok atau enggak gitu kan. Kemudian door trim pecah atau enggak, itu dicek juga. Bagian jok itu kotor atau robek, itu kalian bisa cek juga. Kalau dia sudah di cover joknya bagus, itu nilai plus. Kalau cover joknya biasa ya nggak usah dianggap spesial lah. Bisa jadi kita juga buka covernya untuk ngecek bludru yang aslinya masih bersih nggak. Kemudian kaca juga kalian bisa pakai senter yang tadi yang mendatar itu untuk melihat ada retakan atau ada baretnya. Kalau misalnya baretnya masih wajar ya itu bukan sesuatu hal yang serius. Kemudian karet-karet di pintu, karet-karet di bodi itu kalian pegang, kalian pencet-pencet ya, masih kenyal atau enggak, kemudian masih bagus atau enggak, utuh enggak, ada retakan atau ada robekan atau enggak. Kemudian next, pertimbangan yang ketiga adalah kaki-kaki. Yang pertama, ban dan suspensi ya. Periksa kondisi ban dan sistem suspensi. Ban yang aus atau suspensi yang bermasalah dapat mengakibatkan masalah. Misalnya kebocoran, bunyi-bunyian, karet yang robek, dan hasil kenyamanan berkendara. Ban ini juga faktor yang cukup mahal untuk diganti. Jadi teman-teman harus ngecek kondisi ban, misalnya tahun bannya berapa, kemudian ketebalan bannya seperti apa. Ngolong juga nggak masalah sih sebetulnya, untuk ngelihat bagian sisi dalam ban masih bagus atau enggak. Cek juga suspensi, ada kebocoran, bunyi-bunyian, bisa digoyang-goyang aja dulu mobilnya ya sebelum dijalanin ya kan. Karet yang ada di ball joint, ada di bagian part kaki-kaki itu apa masih bagus atau udah getas, robek. Nah itu juga bisa dikolongin, dilihat secara ngolong ya istilahnya. Kita ngeliat dari bawah dengan senter juga. Next, pertimbangan kaki-kaki yang kedua ya, periksa sistem pengereman. Pastikan sistem pengereman mobil berfungsi dengan baik. Rem yang aus atau sistem pengereman yang tidak efektif dapat menjadi risiko kecelakaan. Nah ini juga agak sulit. Kita juga kalau bukan nggak terbiasa dengan pengecekan rem, ada baiknya kita ngajak orang lah ya kan. Nah ini kalau kita mau ngecek sendiri, kita raba aja bagian cakram mobil. Kalau udah bergelombang bisa dipastikan ya kemungkinan besar setahun 2 tahun lagi kalian bakal reparasi ya, gelombangnya parah atau enggak gitu kan. Kalau dia masih mulus, gelombangnya dikit banget, itu nggak masalah. Kemudian kalau dijalanin ya, kalau kita kemudikan di rem, antara rem
dan posisi mobil masih jalan, kita buka aja jendela, ada suara bunyi, ada suara kresek-kresek atau enggak gitu kan, suara berisik atau enggak pada saat direm ya. Jadi seperti itu untuk pengecekan rem dan kaki-kaki. Dan next, yang ketiga, kita cek bagian bawah mobil, undercarriage. Nah ini juga penting teman-teman, pastikan tidak ada kerusakan struktural seperti karat, kebocoran pada sistem kaki-kaki, sok belakang, sok depan ya, seperti oli atau cairan rem ya. Itu gampang banget dilihat, sekalian aja kalian ngelihat kondisi bawah mobil berkarat atau enggak. Kemudian yang keempat, kaki-kaki, uji berkendara di jalan. Nah ini yang paling valid lah ya. Anda dapat mengemudikan langsung kendaraan tersebut di jalan umum ya. Apakah ada bunyi-bunyian aneh, geleduk-geleduk atau ngik-ngik ya, yang tidak wajar pastinya. Nah itu bisa jadi tanda-tanda perlu servis kaki-kaki. Untuk biaya servis kaki-kaki lumayan mahal sih, kalau untuk satu set ya, atau komplit gitu kan, dengan kualitas yang ori, itu bisa sampai 5 juta sampai dengan 10 juta juga teman-teman. Ya jadi pertimbangan juga itu. Nah ini keutamaan 3 aspek ya. Mesin itu pasti nyaman dan mempengaruhi performa, pasti konsekuensi biaya. Bodi juga sama, estetika, daya tahan ya, durability, atau seberapa lama kalian akan menggunakan mobil itu ya kan. Kalau udah berkarat pasti kan, aduh, itu sudah bisa dipastikan nggak lama mobilnya. Kemudian kaki-kaki, kenyamanan juga ya, sama seperti mesin ya, kenyamanan untuk limbungnya, untuk menahan hentakan di jalan yang jelek ya kan. Pasti juga keamanan ya, konsekuensi juga biaya. Seperti Om Tori bilang tadi, perawatan kaki-kaki juga nggak murah ya, mesin, bodi, kaki-kaki juga sama aja itu. Nah next, ini alur membeli mobil bekas ya. Pahami kebutuhan mobil dan budget ya. Pahami kebutuhan mobil kalian itu seperti apa ya kan, dan hitung budget. Misalnya nih kalian pengen mobil SUV, mobil hatchback, atau mobil sedan, atau mobil MPV, hitung juga budgetnya, mau 100 juta, 200 juta gitu kan. Pilih merek, misalnya ke Mazda, Toyota, Honda, Kia. Nah itu ada lebih kurangnya dan ada istilahnya konsekuensi lah ya, baik itu partnya yang mahal, dan juga bisa senang-senangan juga. Kalau dia udah nyaman di merek Kia misalnya, ya wis ambil Kia. Kemudian pilih seri ya, seri dan tahun mobil. Dipilih dulu antara tahun yang nggak jauh beda, 3 tahun ke bawah, atau di antara itu ya, 3 tahun misalnya 2018, 19, 20, antara itulah misalnya kan. Nah kalian bisa cari range harga di situ. Kemudian budget perbaikan dan budget dokumen. Nah di sini budget perbaikan itu biasanya sih 10% dari harga mobil. Karena ini penting teman-teman, kadang-kadang kan mobil bekas itu tidak 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya seperti ban, seperti kaca film, kemudian ada aksesoris yang kurang kita suka gitu kan. Nah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk spare budget. Yang pasti ganti oli pasti ya, ganti oli mesin, oli transmisi. Kemudian cairan-cairan seperti radiator itu wajib banget diganti. Kemudian cari tahu harga. Oh, untuk dokumen ya, dokumen itu biasanya Om Tori kurang paham rumusnya, tapi yang jelas sesuai pengalaman Om Tori, untuk mobil Avanza Xenia tahun 2018 itu kalian harus siapin duit sekitar 8 juta ya, sekitar 8 juta ya, nggak jauh beda lah dengan mobil-mobil lain. Yang jelas untuk tipe mobil 100 jutaan, tapi kalau untuk tipe mobil 200, 300, 400 itu udah beda ya, udah beda lagi, karena itu ada biaya pertambahan dari pajak mobil tersebut. Kemudian cari tahu harga umum di marketplace berapa, harga umum di daerah lain berapa, kemudian daerah kalian sendiri berapa. Kemudian lihat langsung. Nah ini penting, lihat dari marketplace atau showroom ya, infonya ya dari marketplace. Misalnya dari marketplace kalian kunjungi langsung ya, ada jual rumahan misalnya, pakaian pribadi misalnya, lihat langsung ya. Tujuannya apa? Nah nomor 7 tujuan nomor 7 ya kan, suka sama mesin, bodi, atau kaki-kaki. Minimal kalian suka dulu deh. Jangan membeli mobil cuman lihat foto terus orang ngunjungin, atau kalian order untuk ngunjungin mobil tersebut ya, order inspeksi maksudnya. Jangan, itu habis duit kalian nanti. Enak tukang inspeksinya. Minimal kalian suka dulu baru kalian undang inspeksi. Nah, bisa juga kalian hunting tuh showroom ke showroom ya kan, cek di sini sih nggak masalah. Sekalian cuci mata ya kan, ngayal juga nggak apa-apa gitu kan.
Nah, kalau kalian suka, duit ada ya kan, pas juga dengan budget perbaikan, undanglah inspeksi mobil. Di situ keputusan final kalian. Jangan ngelihat dari foto doang. Itu saran Om Tori. Dan thank you udah menonton. Kalian bisa tanya-tanya Om Tori melalui email ya, nomor HP Om Tori, atau buka di bengkelchat.com atau Instagram Autocar Inspector. Thank you sudah menonton.